Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Rohman akan memberikan materi tentang mengenal huruf Arab Melayu atau yang biasa kita kenal sebagai Pigu. Karena di SMP Khadijah sangat penting untuk bisa membaca Arab Pigu di materi pembelajaran agama. Di sini langsung saja to the point. Huruf Arab Melayu itu sebenarnya hampir sama dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada. Jadi kalian untuk menggambarkan A itu sama seperti tulisan atau huruf alif atau hamzah ini. B itu sama dengan ba, T itu sama dengan ta, dan seterusnya. Nanti silahkan kalian bisa membaca dari materi berupa PDF yang akan Pak Rohman share kepada kalian. Ya, jadi sama seperti D, huruf D, maka seperti huruf hijaiyahnya adalah huruf dal. Oke, namun di dalam bahasa Arab Melayu atau bahasa kita yang tidak tercover dalam huruf hijaiyah itu ada 4, yaitu huruf C. Nah, huruf C dalam Arab Melayu atau Pegu ditulis seperti huruf jim tapi bertitik 3 seperti ini. Kemudian untuk huruf ang, ng, ya, mengaji misalnya seperti itu. Ang itu menulisnya dengan cara huruf ain atau ghain yang bertitik 3. Adapun G itu seperti huruf kaf diberi titik 1 di atas, bisa juga diberi titik 3 di bawah. Jadi ada 2 macam, ada titik 1 di atas atau titik 3 di bawah. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada G, adanya kaf dan qof. Nah, untuk G itu cara tulisannya adalah K bertitik 1. Kemudian untuk NY-nya seperti nyonya misalnya, atau menyapu, nah itu cara menulisnya adalah dengan seperti ini, seperti huruf nun tapi bertitik 3, atau seperti huruf ya, di bawahnya ada titik 3. Itu. Nah, itu penjelasannya. Nah, jadi selain huruf hijaiyah yang ada, mulai dari alif sampai ya, ditambah 4 huruf itu, C, G, NG atau eng, dan NY atau nya, NY. Kemudian huruf Arab Melayu itu ditulis dari sisi kanan ke kiri, sama seperti huruf Arab. Jadi cara menulisnya dari kanan ke kiri. Kemudian jumlah huruf Arab Melayu itu dibaca sendiri. Kemudian semua huruf adalah konsonan. Jadi huruf Pegu itu tidak berharokat. Semua hurufnya adalah konsonan, tidak ada vokal. Jadi vokal A, I, U itu tidak ada. Nanti dipergunakan huruf ilat atau huruf bantu untuk menjelaskan tentang huruf vokal. Nah, huruf vokal A itu biasanya digambarkan dengan alif, huruf vokal U itu digambarkan dengan wawu, dan huruf vokal I itu digambarkan dengan huruf ya. Untuk O dan E itu sebenarnya ada dulu, tapi sekarang sangat jarang digunakan. Itu ya. Dan tidak berharokat. Jadi Pegu itu ya seperti Arab gundul lah gitu. Nah, oke, langsung saja mungkin kita contohkan. Nah, ini seperti ini. Huruf atau kata setelah.
Nah, di dalam bahasa Arab Pegu, Arab Melayu, itu kalian buang huruf vokalnya. Jadi S itu seperti apa? Sin. T itu seperti apa? Ta. Lam itu seperti apa? L itu seperti apa? Lam. H itu seperti apa? H. Nah, ini cara membacanya adalah setelah. Kemudian seperti ini. S, sin, lam, L, ya. S, sin, I itu menggunakan Y. Selesai. Pak, mohon maaf. Kan kalau saya membaca seperti ini, bisa saja saya bacanya satalah, atau sitilah, atau situlah. Nah, ini bagaimana cara bantunya? Nah, cara membacanya kita menyesuaikan dengan struktur katanya, struktur kalimatnya. Kira-kira kira-kira cocoknya kata ini adalah kata apa. Tapi di sisi lain bisa juga dibantu dengan huruf vokal. Contoh seperti, saya lanjutkan aja biar cepat. Nah, contoh seperti ini. Nah, untuk menggambarkan buku, maka setelah B ini sama dengan ba, maka diberi wawu untuk menggambarkan U, huruf vokal U, bu. Nah, kemudian kaf itu sama dengan K, diberi wawu buku. Contoh lagi seperti ini. Ini bahasa Indonesianya adalah rumah. Maka R itu sama dengan ro, kemudian ada U, ru, kita beri wawu ru. Mah. Nah, ini Pak, kok A-nya enggak pakai alif? Boleh, kita juga boleh memberi alif. Jadi setelah mim, alif, H itu boleh. Tapi bisa juga tidak kita beri alif. Yang terpenting sudah bisa dibaca atau kita paham, maka tidak diberi pun tidak masalah. Gitu. Nah, sama seperti ini juga. Contoh. M sama dengan mim. Karena E, huruf vokal E tidak ada, maka dilewati. Kemudian ang tadi seperti apa? Seperti ain atau ghain yang bertitik 3. Menga, maka ini mim, ini a, menga. Nah, ini jimnya sama seperti J, mengaji. Nah, ini apakah boleh kita beri ya lagi untuk menggambarkan vokal? Boleh. Nah, kalau kita sendiri yang menulis terserah kita. Tapi kalau kita membaca tulisan yang lain, ya, tulisan orang, itu kita kira-kira mencocokkan ini maknanya apa. Seperti ini. Kira-kira apa ini? Mim, nun, kemudian ini C, ini ya, kira-kira ini adalah I, kemudian ini C, dan ini F atau P. Nah, P ini nak bisa juga diberi titik 3. Jadi beda dengan fa. Kalau F itu ya sama dengan fa. Untuk P itu titik 3. Jadi caranya apa? Apakah ini mencicip atau mincicip atau muncicip? Nah, ini kan berarti mencicip. Caranya begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran cara membaca Arab Pegu. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa membaca ini nanti dan belajar mempraktekkan, khususnya bagi yang masih belum terbiasa membaca Pegu. Yang terpenting adalah kalian harus paham tentang huruf hijaiyah dulu. Nah, hakikatnya sama. A itu ya alif. B. Nah, kita menyebut ba itu kan seperti kita mengucapkan huruf B. Maka ba itu sama dengan
B. Ja. Maka bagaimana caranya? J itu sama dengan apa? J itu sama dengan huruf jim. Ja. Nah, begitu. Oke. Itu ya. Nah, ini. Seperti ini. Agama. Jadi A. Ini tadi G. G itu apa? Kaf yang ada titiknya. Kemudian diberi alif. Agama. Ini tidak perlu diberi alif. Boleh. Apakah boleh diberi alif? Terserah, boleh juga. Tapi kalau kita membaca, ya, membaca misalnya ada teks tulisan orang lain, kita kan harus mereka-reka. Apa ini? Apakah agam? Apakah ada makna dari agam? Oh, enggak ada. Berarti ada apakah agami? Agamu, agame, kan enggak ada. Yang ada adalah agama. Seperti ini. Pelajar. Nah, ini. P sama dengan F atau mungkin F fa titik 3, kemudian P, la ini lam alif, kemudian jim, ro. Pelajar. Apakah kita bacanya pelajar? Nah, perlu diberi alif? Terserah. Tidak diberi pun kita sudah tahu ini maknanya adalah pelajar. Kan tidak mungkin pelajur, pelajir, pelajar, kan tidak mungkin. Ini maknanya adalah pelajar. Tapi kalau misalnya kita menulis diberi alif di sini, boleh juga. Ya, itu ya. Jadi harapannya silahkan kalian mencoba membaca huruf-huruf pego, karena paling tidak dalam materi agama itu yang bertemu dengan pego ada pelajaran fikih, ada pelajaran Aqidatul Awam, kemudian dan pelajaran-pelajaran agama yang lain itu kita biasanya bertemu dengan huruf pego atau Arab Melayu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang manfaat bagi kalian video singkat ini, dan kalian terus mencoba di rumah. Kalau ada yang masih belum paham, bisa didiskusikan dengan Pak Rohman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.